Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 7 September 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yehezkel 36 ayat 27. Yehezkel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dalam roh sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkel adalah anak Imam Buzi, dan ia dipanggil menjadi seorang nabi pada usia 30 tahun. Arti nama Yehezkel ialah Allah adalah kekuatanku. Pemanggilan Yehezkel menjadi nabi adalah pada saat bangsa Israel dalam keadaan kritis oleh karena dosa dan kejahatan mereka, sehingga mereka terbuang ke Babel oleh tangan Raja Nebukadnezar pada tahun 598 sebelum Masehi. Yehezkel juga ikut di dalam pembuangan tersebut. Secara singkat, di dalam pembuangan, Yehezkel menyampaikan pesan untuk pertobatan melalui pembaharuan diri, juga memberi kekuatan kepada bangsa yang terbuang itu, agar dapat melihat hukuman itu dari sisi positif, bahwa kasih Allah tetap menyertai mereka. Untuk menyikapi dosa dan kejahatan bangsa Israel yang akhirnya mereka terbawa ke dalam pembuangan itu, Allah melalui Nabi Yehezkel menyuarakan dalam nats ini bahwa Allah tetap mengasihi umat pilihannya. Artinya firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkel, keadaan Israel yang terpuruk, hidup dalam pembuangan, ditindas bangsa-bangsa asing, dan tidak menikmati kebebasan hidup sebagai bangsa yang merdeka, akan diperbaharui oleh Allah. Memang penyebab awal mereka terbuang ke Babel adalah karena ulah mereka sendiri, karena sikap hidup tidak taat, tegar, tengkuk, dan tidak setia. Namun meskipun demikian, Allah adalah kasih dan akan memulihkan mereka. Tuhan akan melakukan pembaharuan spiritual, membaharui hati mereka, dan memberi roh yang baru diam di hati mereka. Tentu orang-orang yang mengalami pekerjaan roh Allah dan mau bertobat sungguh-sungguh, hidupnya akan berubah dengan ajaib. Artinya mereka harus mau dipimpin oleh roh, meninggalkan segala macam kenajisan, macam-macam berhala yang menjijikkan. Bila Allah telah memberikan hati dan roh yang baru, maka kehidupan mereka akan baru, mendapat kekuatan atau semangat yang baru dari Allah untuk senantiasa dapat menjaga hidup di dalam kekudusan. Bila mereka telah memiliki hati dan roh yang baru, sehingga mereka akan mampu untuk hidup menunjukkan perangai sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mereka tidak lagi sebagai manusia pemberontak dan keras kepala. Allah telah memberikan hukum dan ketetapannya bukanlah hanya sebatas kata-kata,
namun di dalam hati dan roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai orang percaya yang telah diperbaharui oleh Roh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita dulunya hidup dalam dosa dan sering melakukan kejahatan dan hidup sebagai manusia lama. Namun sejak hidup dalam Kristus, kita telah meninggalkan hidup lama dan menerima hidup yang baru. Sebagai ciptaan baru, tentu gaya hidup kita tidak lagi sama dengan cara hidup lama dalam dosa. Kita telah ditebus dan dipanggil menjadi umatnya, maka hidup kita juga harus berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh nafsu dunia, tetapi dipimpin oleh Roh Allah, karena kita adalah anak-anak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami semua yang boleh mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu agar kami tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.